Uji aktivitas antibakteri dengan metode difusi cakram. Uji antimikroba merupakan metode laboratorium yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu antibiotik terhadap mikroorganisme tertentu. Metode yang digunakan yaitu dengan metode uji difusi cakram. Sebelum melakukannya, jangan lupa pakai jas lab ya. Sebelum memulai pengujian, kita bersihkan meja kerja dengan alkohol 70%. Penuangan medium. Medium yang digunakan adalah Mueller Hinton agar MHA yang telah steril. Tuang medium secara aseptis dengan cara melakukan mulut botol di atas api bunsen. Kemudian kita tuang medium ke dalam cawan Petri yang sudah steril. Tuang medium MHA dengan kedalaman sekitar 5 mm. Selanjutnya kita biarkan sampai medium menjendal. Ekstrak yang digunakan yaitu rempah jahe dan juga bawang putih. Dan kita juga menyiapkan mortal dan alu yang telah disterilkan. Kemudian ambil mortal dan alu, lalu haluskan bawang putih dan jahe. Yang pertama, kita akan menghaluskan bawang putih terlebih dahulu. Kita tumbuk-tumbuk di dekat api bunsen sampai halus. Setelah itu, haluskan jahe dengan cara yang sama pada ekstrak bawang putih. Setelah halus, kita tambahkan aquades steril sebanyak kurang lebih 10 ml. Setelah itu dihomogenkan. Pindahkan ekstrak bawang putih segar ke dalam cawan Petri steril. Lalu diberi label. Buat perlakuan yang sama untuk ekstrak jahe seperti perlakuan pada ekstrak bawang putih. Kemudian buat label pada ekstrak jahe tersebut. Tahap selanjutnya kita akan membuat substansi bakteri patogen, yaitu dengan bakteri E. coli dan juga Staphylococcus aureus. Bakteri uji tumbuh baik pada permukaan agar miring. Dapat dilihat dari bentuknya, lapisan kering berwarna putih ke kuning-kuningan. Kita akan membuat substansi bakteri dengan cara melurukkan dengan larutan NaCl 0,85%. Setelah itu kita bandingkan dengan larutan MC Varlan 0,5. Tabung-tabung ini berisi larutan NaCl 0,85% yang akan digunakan untuk melurukkan bakteri. Dan larutan ini merupakan larutan NC Varlan 0,5. Selanjutnya, kekeruhan suspensi akan kita ukur dengan menggunakan spektrofotometer. Panjang gelombang 600 nanometer, absorbansi 0,1. Kita perhatikan teknik membuat suspensi bakteri dengan standar larutan NC Varlan. Larutan NaCl 0,85% fisiologis kita tuangkan ke dalam agar miring bakteri patogen. Perhatikan caranya ya. Tuang larutan NaCl kira-kira setengah dari tinggi agar miring. Kemudian jangan lupa kita tutup dengan menggunakan kapas sumbat. Selanjutnya kita homogenkan. Hati-hati jangan sampai agarnya hancur ya. Dapat dilihat bakteri yang tumbuh pada permukaan agar miring sudah luruh oleh larutan NaCl. Suspensi bakteri terlihat sangat keruh, lalu ambil satu tabung NaCl, kemudian tuang suspensi tabung agar miring beberapa tetes saja. Kemudian kita homogenkan. Selanjutnya bandingkan kekeruhannya dengan tabung reaksi berisi standar NC Varlan 0,5. Larutan suspensi yang dibuat lebih keruh dibanding NC Varlan, maka tambahkan NaCl lagi sampai dengan sama NC Varlan. Homogenkan dan bandingkan lagi. Jika sudah dirasa sama, beri label, kemudian kita akan cek absorbansi dengan spektrofotometer. Pengujian antimikroba.
Sekarang kita lihat apakah medium MHA yang kita tuang tadi sudah mencendal. Kita labeli cawan Petri dengan kode EC dan SA. Selanjutnya, strik masing-masing cawan dengan suspensi yang telah kita ukur tadi dengan absorbansi yang sudah kita catat. Strik menggunakan konton swab steril. Celupkan swab naik turun, kemudian peras ke dinding tabung. Buka cawan Petri, lakukan di AP. Kemudian kita strik dengan arah vertikal atau zigzag. Setelah itu, tutup cawan, kemudian kita putar, lalu strik secara vertikal lagi. Dan terakhir, strik tepi cawan Petri, kemudian ditutup. Jika sudah selesai, celupkan swab ke dalam tabung, patahkan sebagian lalu sumbat. Tidak boleh langsung dicuci, harus didestruksi terlebih dahulu. Selain ekstrak segar jahe dan bawang putih, kita juga menggunakan kontrol positif antibiotik dan kontrol negatif Aquades steril. Ini adalah Feverdix atau D sama dengan 6 mm yang telah steril. Feverdix ini nanti akan kita rendam ke 4 larutan. Ini adalah pinset steril yang digunakan untuk mengambil Feverdix. Satu pinset digunakan untuk 1 larutan atau sampel. Selanjutnya, labeli bagian bawah cawan dengan spidol permanen dengan kode K+, K-, J, dan BP. Ambil paper dish yang telah direndam menggunakan pinset, taruh di atas tutup cawan, ketuk-ketuk agar ekstraknya turun. Letakkan Feverdix sesuai kode atau label, berikan space antar sampel, tekan Feverdix perlahan agar menempel pada agar. Pada ekstrak jahe, lakukan hal yang sama dan letakkan sampel sesuai dengan kode yang telah diberikan sebelumnya. Pada ekstrak bawang putih, lakukan hal yang sama dan letakkan sampel sesuai dengan kode yang telah diberikan sebelumnya. Setelah semuanya sudah selesai, bungkus cawan Petri dengan menggunakan sling wrap. Terakhir dimasukkan dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius. Ini adalah hasil kontrol positif dan juga negatif. Dapat kita lihat bahwa terdapat area bening pada permukaan agar, yang berarti terjadi penghambatan bakteri uji oleh antibiotik. Zona hambat adalah areal bening di sekitar Feverdix yang dapat menunjukkan bahwa adanya aktivitas bakteri uji. Diameter zona bening antibiotik terhadap S. aureus sangat luas. Diameter zona bening antibiotik terhadap bakteri E. coli lebih kecil dibandingkan zona hambat S. aureus. Sekarang kita lihat diameter zona bening ekstrak bawang putih segar. Diameter zona bening yang terbentuk pada kedua bakteri uji hampir sama. Berikut ini diameter zona bening yang terbentuk dari ekstrak jahe. Diameter zona bening pada bakteri S. aureus lebih luas dibandingkan dengan bakteri E. coli. Sehingga berdasarkan dari hasil pengukuran zona hambat, ekstrak bawang putih lebih efektif daripada ekstrak jahe dalam menghambat pertumbuhan bakteri.